Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Kota Tabanan ya. Ini ada macet nih teman-teman, cukup panjang di jalur ini. Om Bro nggak tahu kenapa ini bersama Turah. Sabar ya Turah ya. Aman. Truknya nyungsep teman-teman semuanya. Truk tronton nih, roda 3 lagi belakangnya. Tuh. Ada kecelakaan sepertinya guys. Kan panorama yang estetik asik di jembatan ini teman-teman semuanya. Perbukitan yang estetik asik tuh. Udah laut di sebelah kanan. Semoga bisa terlihat. Nah di depan sini adalah update untuk pembangunan jembatan. Tuh, ini estetik asik dong. Nah ini dia Sandia, kita mau fotoan dulu di sini teman-teman semuanya. Nah. Dia ya teman-teman tikungannya. Sabar lu nak, masih tertutup kabut ya. Udah mulai terlihat ya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Pro. Di kesempatan konten kita kali ini, Om Bro bersama Turah dan teman-teman para laki ada rencana untuk manasin motor. Kita night ride di malam hari. Dan sebelum kita lanjut, Om Bro mudahkan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Jadi saat ini Om Bro sedang berada di tikung kita di Indomaret yang ada di daerah Kapal, Kabupaten Badung, dan kita akan let's go malam ini entah kemana nanti, tapi yang pastinya kita tujuannya adalah manasin motor. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Kota Tabanan ya, Kota Singasana namanya, di Simpang 4 Patung Wisnu Murti. Dan kita akan lanjut dulu perjalanannya ke barat. Nanti kita akan stop point berikutnya di Pura Rambut Siwi. Oke, let's go dulu teman-teman. Ini ada macet nih teman-teman, cukup panjang di jalur ini. Om Bro nggak tahu kenapa ini jalur menuju ke Simpang Pekutatan ya. Ini kurang lebih udah ada sekitar 1 kiloan itu ya. Dari tadi kita mulai macet ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya teman-teman semuanya. Semoga perjalanan semua yang melakukan perjalanan di kesempatan malam hari ini di jam 9.45 itu baik-baik saja. Mudah-mudahan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kemacetannya itu ada kendaraan yang terjungkal ya di depan. Jadi kita buka tutup nih di jam 9.46 bersama Turah. Sabar ya Turah ya. Aman. Sip, kita lanjut sebentar lagi teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi sekitar hampir 15 menit kita diam di sini dari jam 9.42. Ini ada kecelakaan nih teman-teman. Tuh. Truknya nyungsep teman-teman semuanya. Truk tronton nih, roda 3 lagi belakangnya. Ngeri. Kita lanjut yuk perjalanannya. Jadi dibuka tutup ya teman-teman. Nih tadi kita macetnya panjang tuh dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Sekarang dari Gilimanuk ke Denpasar karena buka tutup cukup panjang. Karena itu tadi kecelakaannya terjadi di jalur Tengkorak Pekutatan. Santai mas. Santai. Iya. Oke teman-teman, jadi kita ngeres untuk yang kedua di Pura Rambut Siwi ya. Kita mau makan dulu di nasi gondel Nini sama Turah dan yang lainnya.
Oke teman-teman semuanya, jadi setelah tadi kita makan malam ya, di jam 10.40 waktu Indonesia bagian Bali, kita lanjut lagi perjalanannya dari Pura Rambut Siwi, warung nasi Nini, nasi campur gondel khas Bali. Kita lanjut perjalanannya ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke, let's go teman-teman semuanya. Saat ini Om Bro sudah memasuki kota negara ya, pas di jam 11 waktu Indonesia bagian Bali. Dan kurang lebih sekitar 20 sampai 28 km kita akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Mudah-mudahan nanti penyeberangannya nggak terlalu padat ya di kesempatan malam hari ini karena long weekend teman-teman. Oke, kita berhenti dulu, asik. Oke teman-teman, setelah kita keluar dari alas Taman Nasional Bali Barat, kita mau beli tiket dulu di sini. Oke teman-teman semuanya, jadi kita saat ini sedang berada di loket berkat ya. Sama mbaknya yang jaga. Kita mau nyebrang di jam 11.47 waktu Indonesia bagian Bali bersama teman-teman semuanya. Dari loket berkat Alfamart Gilimanuk, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, kita udah tiba nih di Pelabuhan Gilimanuk. Kita akan menyeberang. Lumayan panjang teman-teman antreannya di kesempatan malam hari ini tuh. Di jam berapa nih? Di jam 11.52 ya, Pelabuhan Gilimanuk. Lumayan panjang antriannya. Oke teman-teman, beberapa saat lagi kita akan bersandar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di jam 12.40 ya. Jam 12.40 kita set up dulu jamnya Om Bro. 12.35 teman-teman di jam ya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Pusing nih turah nih, pusing tuh. Aman ya, ntar beli tolak angin, kasih silensen di air ya. Oke, sip. Let's go, kita lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah tiba nih di jalur lintas nasional Banyuwangi Situbondo, tepat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi teman-teman. Jadi kita akan mencari BBM dulu. Kalau si GoGo Bro dari 8 bar itu full dari Denpasar Bali, masih sisa 5 bar. Mungkin kita akan isi dulu saja tambahan BBM karena akan melewati alas Baluran. Karena kebetulan biasanya di dekat Pelabuhan Ketapang ini masih banyak ada SPBU yang buka 24 jam seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu dari Jalan Ketapang, stasiun Ketapang nih sebelah kiri, dari Jalan Raya Ketapang Banyuwangi Situbondo kita akan lanjut perjalanan. Let's go. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah tiba di rest area Pantai Watu Dodol nih namanya teman-teman. Jadi beginilah suasana malam di rest area Pantai Watu Dodol. Nah ini dia batunya teman-teman. Permisi, numpang lewat. Patung penari gandrung malam hari. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah masuk alas Baluran teman-teman. Jadi beginilah suasana malam di alas Baluran ya. Di jam 1:30 waktu Indonesia bagian Situbondo. Seperti teman-teman bisa lihat di video. Semoga lancar perjalanan kita di 27, sekian kilometer melintasi alas Baluran di jam 1:30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Mobil tadi sepi ya, pasang. Sekarang udah rame lagi, ada mobil lewat teman-teman. Tadi bus Om Bro baru masuk itu masih sepi. Nah seperti ini, sepi lagi teman-teman. Ada gerombolan mobil tapi sekarang sepi lagi seperti itu. Nah ini ada kendaraan lagi. Tuh.
Ini adalah baluran race teman-teman semuanya. Race truk-truk nih tuh. Salip-salipan ya teman-teman. Tuh ada bus di depan. Nah, habis sawarnya. Kleh. Ada kecelakaan sepertinya guys. Ada truk mogok nih teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau di Baluran itu kalau ada yang menghidupkan api unggun di tengah jalan itu artinya ada kendaraan yang mogok mungkin, atau trouble, atau ada kecelakaan. Biasanya seperti itu teman-teman. Kalau ada teman-teman memiliki uang kecil mungkin atau mau membantu teman-teman relawan yang mengatur lalu lintas, silahkan. Oke teman-teman semuanya, jadi sebentar lagi Om Bro akan keluar dari Alas Baluran dan menuju ke Kecamatan Asam Bagus ya, di daerah Kabupaten Situbondo. Jadi kalau ada yang bertanya dari tadi, Om Bro ini ngapain sih bilang mau manasin motor tapi nggak jelas kontennya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi Om Bro kasih tahu teman-teman, jadi rencananya di kesempatan long weekend di tanggal 5 September tahun 2025 dan di tanggal 4-nya itu, tanggal 4 malam, Om Bro start dari rumah jam 8 malam. Jadi rencananya Om Bro itu maunya ke Mojokerto teman-teman. Jadi kita berangkat jam 8 malam ya, harapannya pagi bisa sampai di daerah Pasir Putih mungkin seperti itu, atau mungkin tiba di Ranu Menduro bisa tidak terlalu siang seperti itu harapannya. Tapi karena namanya perjalanan ya, kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tetapi kita hanya bisa menikmatinya. Jadi kita riding santai ini bersama para laki, dan riding perdana, touring perdananya Om Bro bersama si Turah, anaknya Om Bro yang nomor 1 teman-teman. Jadi untuk melatih dulu bagaimana rasanya feel kalau kita touring overland seperti apa rasanya, dan sekalian melatih skill fotografinya si Turah. Siapa tahu nanti bisa bantu-bantu Om Bro untuk mengambil footage perjalanan atau foto-foto Om Bro di saat melakukan touring bersama Supermam. Seperti itu teman-teman. Nah ini sebentar lagi kita sudah mulai keluar. Jadi di Kecamatan Kayu Putih kalau nggak salah, dari Kayu Putih kita menuju ke Asam Bagus. Mungkin nanti karena ini sudah jam mau jam 2 teman-teman, mau jam 2 waktu Indonesia bagian Situbondo. Jadi mungkin kita akan ngeres dulu ya setelah perjalanan kita yang walaupun tidak terlalu jauh tapi cukup melelahkan karena Om Bro bersama para laki teman-teman. Dan para laki ini usianya juga sudah cukup sudah cukup tua, di atas 50 tahun. Jadi kita mau cari rest area dulu di depan, mungkin nyari musola atau mau cari SPBU, kita akan ngeres di sana teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nanti kita akan mengikuti arah mata angin, kemana arah yang baiknya kita untuk memanaskan mesin si GoGo, dan kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Let's go. Oke teman-teman, kita mau ngeres dulu ya di daerah Banyu Putih, di selepas keluar dari Alas Baluran di Alfamart. Dan kita mau cari SPBU dulu untuk kita istirahat, dan besok subuh sebentar subuh kita lanjut perjalanannya lagi. Semangat teman-teman semuanya, semangat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya dari Alfamart tadi. Selepas kita ngeres sejenak, sebat, kita lanjut perjalanannya untuk mencari SPBU. Kita istirahat 2 jam, nanti kita lanjut perjalanan di pas selepas subuh. Lampunya loh bikin sakit mata tuh. Oke teman-teman, kita mau ngeres dulu di SPBU Sukorejo. Nih res nih kayak ini. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah dia ya rest area di belakang SPBU Sukorejo di Situbondo, perbatasan antara Banyu Putih dan Asam Bagus ya kalau Om Bro nggak salah nih teman-teman. Tuh. Dan ini dia temannya Om Bro tidur di sini teman-teman, karena saungnya sudah kepake semua. Dan dia tidur di sini.
menikmati perjalanan. Di jam 2 di Situbondo, tidur sampai jam 4, habis itu kita lanjut perjalanan lagi. Jam 4.18 nih teman-teman, kita sudah mulai siap-siap prepare untuk melanjutkan perjalanan dari rest area SPBU Sukorejo ya tadi ya. Sukorejo ini di kamar mandinya di sebelah sana. Turah masih tepar. Oke teman-teman, dari SPBU Sukorejo di Asam Bagus apa di Banyu Putih ini teman-teman, di daerah Situbondo, kita akan lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke Mojokerto via Pantura. Oke, let's go. Kita start di jam 5 ya, WIB jam 5.13 teman-teman. Semoga bisa terlihat. Dan udaranya masih sejuk di kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah sempat juga ngelihat momen sunrise dari rest area SPBU Sukorejo yang sangat estetik asik. Oke teman-teman, kita lanjut dulu perjalanannya. Katanya di depan ada kebakaran hutan, kebakaran kebun ya atau apa gitu. Nanti kita akan update lagi untuk teman-teman semua. Halo teman-teman, biasanya riding mungkin dari Jakarta atau dari Semarang atau dari Jogja ke Bandung, dari Bandung ke arah timur. Di kesempatan pagi hari di San Mori mungkin tuh teman-teman bisa menikmati panorama sunrise. Dan kalau umroh karena datang dari arah timur dari Pulau Dewata Bali, jadi kita melewati Pantura mengarah ke barat itu teman-teman tidak bisa melihat panorama sunrise di pagi hari. Tapi kalau pas kita melewati jalur ini di sore hari, pas momen sunset itu estetik asik di jalur Pantura ini teman-teman. Dan kalau ada yang bertanya, oh bro kenapa berangkatnya malam nggak berangkat pagi aja dari Bali? Nah gini teman-teman, jadi kita kan mau memangkas nih waktu perjalanan. Jadi kenapa umroh itu berangkat jam 8 malam dari Denpasar Bali ke Mojokerto, agar kita bisa tiba di Mojokerto itu minimal siang hari lah gitu teman-teman. Jadi kalau kita berangkat dari pagi dari Bali itu pagi, Mojokerto itu biasanya sudah sore teman-teman. Jadi kita mau memaksimalkan waktu perjalanan, jadi biar dapat vibe story-nya, dapat motoran santainya, menikmati perjalanan, tapi kita juga dapat momen juga seperti itu. Jadi kalau di Bali kenapa umroh itu karena sudah bosan mungkin teman-teman ya. Jadi kalau jalur Denpasar Gilimanuk itu kalau kita pagi riding itu memang sangat-sangat estetik asik. Tapi kalau umroh karena sudah bosan dan mungkin kita jadi untuk memangkas waktu perjalanan, jadi ya udah kita berangkatnya malam. Jadi lumayan kalau dari Denpasar Gilimanuk itu sekitar 3,5 jam teman-teman semuanya. Jadi kita memangkas waktu perjalanan 3,5 jam. Dari Ketapang melewati Baluran sampai di Situbondo ini sekitar 1 jam. Jadi lumayan lah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi bukannya umroh nggak mau riding pagi, tapi untuk memangkas waktu perjalanan. Kita sudah memasuki kota Situbondo di Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Jadi seperti inilah suasana pagi ya di jalur lintas kota Situbondo teman-teman. Jadi perjalanan kita untuk menuju ke Ranu Menduro itu kurang lebih sekitar 200 kilometeran ya, sampai nanti mungkin finish di Pacet teman-teman. Nanti kita akan sesuaikan kemampuan perjalanan kita, karena kita bersama dengan tim para laki motoran long weekend bersama para laki. Jadi ada Turah juga di sini yang boncengan sama Om Bro. Jadi kita lanjut perjalanannya, kita maksimalkan waktu yang tersedia untuk menikmati suasana panorama perjalanan alam yang ada di Jawa Timur teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nah ini kita melewati alun-alun teman-teman, alun-alun Bondowoso. Teman-teman terjebak lampu merah, oh enggak, aman, sip.
Situbondo, kok Bondowoso, Situbondo teman-teman, alun-alun Situbondo. Sorry teman-teman semuanya. Beginilah suasana paginya ya. Dan di depan kita akan melewati Kecamatan Penarukan nanti, yang mana di sana ada Tugu 1000.1000-nya kilometer Jalan Anyar Penarukan. Setelah itu kita melewati Pasir Putih dan kita melewati Paiton. Banyuglugur dulu. Ada rest area utama raya di sana dan Paiton teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, di depan sini adalah Tugu 1000 kilometernya Anyar Penarukan, dan teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan di depan nih teman-teman, 1000 km. Ini juga 1000 km. Dan di depan ada Bukit Putri Tidur namanya teman-teman. Kenapa dibilang Bukit Putri Tidur? Karena wajahnya seperti wajah seorang wanita atau seorang tuan putri yang sedang tidur menengadah ke atas. Itu katanya teman-teman. Nanti mungkin di depan kita bisa lihat lebih jelas lagi. Selepas kita dari Penarukan ya, kita disuguhkan panorama yang estetik asik di jembatan ini teman-teman semuanya. Perbukitan yang estetik asik tuh, udah laut di sebelah kanan, semoga bisa terlihat, dan perbukitan di depan. Ini mantap, estetik asik pokoknya. Oke teman-teman, Kampung Kerapu, kita sudah memasuki jalur Pasir Putih ya, Situbondo teman-teman tuh. Ini estetik asik panorama ya. Ntar kita cari tempat duduk sepat dulu di depan. Oh, ini rombongan Opel semua tuh ya, sama Chevrolet ya. Kayak Chevrolet semua, kayaknya lagi ada jambore mungkin ya. Mau lagi ada jambore. Jadi untuk update-nya teman-teman, mungkin teman-teman udah nonton kemarin kontennya Om Bro yang dari Jogja ke Denpasar naik Honda Beat Street Sibolo. Untuk update-nya, jalur lintas yang ada di Pasir Putih ini, jalur aspalnya sudah mulus, estetik asik pokoknya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Nanti di depan mungkin kita akan ngeres sepat dulu ya, kita santai saja menikmati perjalanan. Tadi kita berangkat jam 5, ini udah 1 jam, kita ngeres dulu sebat. Nanti 1 jam kita ngeres lagi sebat gitu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Iya, estetik asik ya tuh ya. Nah, enak sekali loh. Oke teman-teman semuanya, jadi kita ngeres dulu ya nih di Pasir Putih. Tadi kita maunya ngeres di sebelah sana, tapi kebetulan di sini aja karena tidak terlalu panas teman-teman. Tuh, kita ngeres dulu, sebat-sebat dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya dengan view yang estetik asik tentunya. Lembayung-lembayung mentari pagi. Oke ya, Om Bro mau sebat dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Nanti setiap 1 jam kita cari spot, setiap 1 jam kita cari spot untuk fotoan. Oke? Satu, dua, set. Oke teman-teman, jadi setelah kita melipir sebat tadi sekalian foto-foto, kita lanjut perjalanannya lagi. Jadi ngeres tipis-tipis ala Om Bro ya. Jadi sebat 1 jam, sebatang, lanjut perjalanan seperti itu teman-teman. Dari Pasir Putih kita akan melanjutkan perjalanan 1 jam lagi ke depan. Nanti kita akan ngeres lagi teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Widih, panoramanya teman-teman, estetik asik di jalur ini, luar biasa, mantap. Tuh.
Nah ini jadi Om Bro mau infokan ke teman-teman ya, untuk jalur di Besuki menuju ke Besuki itu jalurnya parah rusaknya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nanti yang melintasi Pantura yang akan melewati Besuki harap hati-hati. Ini nggak tahu nih apakah ini akan ada exit tol di sini, ada perbaikan atau pembetonan jalan. Sepertinya akan ada exit tol teman-teman di Besuki setelah Utama Raya kalau dari arah Surabaya. Nah ini dia. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin mempersingkat waktu tempuh menggunakan kendaraan roda 4, teman-teman bisa melewati exit tol Besuki. Nah ini dia teman-teman semuanya. Jadi sudah tahap pengerjaan ya. Jadi yang kemarin itu Om Bro sempat update bersama si Bolo dan Supermam, itu ada pembuatan jembatan di Paiton untuk pintu tol Paiton. Sekarang sudah ada penggarapan di daerah Besuki. Kantor Desa Ketah, Kecamatan Suboh, di Suboh nih teman-teman. Bukan Besuki tapi Suboh namanya. Suboh mungkin bilang Suboh nih. Karena banyak orang Madura tinggal di sini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah jalur sebelum kita nanti akan tiba di perbatasan antara Situbondo dan Probolinggo teman-teman. Aduh jalannya, aduh. Jadi nanti kita akan melewati rest area Utama Raya dulu. Di sini ada Pantai Tampora namanya, Wana Wisata Tampora di sebelah kanan. Seperti apa pantainya Om Bro? Seperti ini. Sudah dilihat ya pantainya ya, itu adalah Pantai Wana Wisata Tampora. Kemarin waktu Om Bro bersama Supermam dan si Bolo pulang dari Jogja mampir di sana. Dan kita akan melewati Utama Raya, tapi kita nggak ngeres di Utama Raya teman-teman, karena tadi kita sudah ngeres, sudah ngopi. Sekarang nanti di 1 jam ke depan kita akan cari tempat makan saja untuk sarapan dulu. Dan beginilah update jalurnya ya, rusak. Ini visornya si Gogo Bro, bautnya sampai lepas satu teman-teman, karena masih pakai baut standar, bukan baut anti jebol itu yang biasa dijual di aftermarket. Jadi mungkin terlihat goyang-goyang visornya si Gogo Bro. Dan nanti setelah kita melewati Utama Raya itu kita akan memasuki Probolinggo dan melewati PLTU terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLTU Paiton. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semua. Rest area Utama Raya teman-teman. Tuh, kita nggak mampir ya. Lanjut cari makan dulu. Ini jalannya udah mendingan nih teman-teman. Tadi dari Besuki itu aduh parah. Mudah-mudahan cepat segera diatensi ya. Oke teman-teman, di depan kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan Probolinggo teman-teman. Jadi di depan juga sekalian kita akan melewati PLTU Paiton. Maunya kemarin malam lewat, tapi ini karena sudah, kalau malam tuh estetik karena banyak ada klip-klip lampunya. Dan sekarang ya kita bisa melihat lebih jelas lagi untuk tower-tower yang ada di PLTU-nya. Ya, kita lanjut dulu untuk menuju ke PLTU Paiton. Nah itu dia PLTU, tower dari PLTU Paitonnya sudah terlihat teman-teman. Nah di depan sini adalah update untuk pembangunan jembatan jalan tolnya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya. Tuh, widih, siap-siap rekamnya tuh ya. Ya rekam. Udah di zoom? Nah ya. Ya fix ya. Ntar di depan lagi nah. Liatin Paitonnya dulu, kan gini tuh ke depan terus baru ke belakang lagi ya. Tadi kan tak suruh maju teman-teman.
Dah. Sip. Nah, di depannya adalah pintu tol Python. Tuh, sudah ada signboardnya teman-teman, tapi belum dibuka ya untuk umum. Tuh teman-teman, masih belum dibuka ya tuh ya. Rest area hutan Gelora Merdeka Probolinggo teman-teman. Coba nanti teman-teman yang nonton dan misalnya nih mau ngasih rekomendasi umroh, kalau umroh lewat Probolinggo, di mana sih tempat makan yang enak untuk sarapan selain rawon nguling? Nah, nanti teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar ya. Kemarin ada Rajanya Bebek tuh umroh, nggak tahu apakah sudah kelewat apa masih ada di depan tuh, juga lumayan tuh teman-teman. Ada resto namanya Rajanya Bebek gitu. Mudah-mudahan masih belum kelewat, nanti kita coba makan di sana teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki pusat kotanya Probolinggo teman-teman. Ini kantor Bupati Probolinggo, kantor Bupati Probolinggo tuh. Dan ini adalah berada di Kecamatan Keraksaan Probolinggo, yang merupakan pusat pemerintahan atau bisnis, pusat keramaiannya di daerah Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Keraksaan. Itu dia lewat bang. Dan ini juga pintu tol Keraksaan teman-teman, tapi belum beroperasional, masih ada penataan. Update-nya di awal September tahun 2025 ini. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sedang sarapan dulu ya di warung Rajanya Bebek, baru makan Rajanya Bebek di daerah selepas di Keraksaan, di Jalan Panglima Sudirman, Pejarakan Probolinggo teman-teman, daerah Pejarakan Probolinggo. Bersama Turah, makan tuh, lanjut. Bersama para laki tuh nih. Menu makan kita nih guys, bebek, empuk banget. Bener kayak Superman, enak nih Raja Bebek. Dos. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi sarapan di jam 8.38 kita melanjutkan perjalanan dari Keraksaan ya, Keraksaan Pejarakan menuju Probolinggo, menuju ke sampai nanti 1 jam ke depan, mungkin sudah sampai di Pasuruan ya, perbatasan ya. Kita lanjut dulu, jadi seperti inilah situasi update-nya kesempatan pagi hari ini untuk jalur Pantura di Pejarakan Probolinggo, Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Sudah memasuki Kecamatan Gending. Jadi nanti di depan ada pintu tol Paspro, Pasuruan Probolinggo, yang mana biasanya setelah kita melewati pintu tol Paspro itu jumlah kendaraan yang melintas di jalur Pantura ini agak sedikit lebih minim, karena kebanyakan sudah masuk tol seperti itu, terutama kendaraan pribadi teman-teman. Paling kan nanti kita akan berpacu dengan beberapa kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis, dan sepeda motor saja. Kalau kendaraan-kendaraan pribadi itu pada umumnya sudah masuk ke tol Paspro, Pasuruan Probolinggo, atau yang lebih dikenal dengan nama tol Gending. Oke, kita lanjut dulu, seperti itu update-nya dari Omro. Oke teman-teman semuanya, ini dia pintu tol Paspro, Pasuruan Probolinggo, atau yang dikenal dengan nama tol Gending. Toren air zaman Belanda. Tinggalan teman-teman. Kita lewat jalan heritage-nya teman-teman. Probolinggo. Jalan Pahlawan. Kota Probolinggo teman-teman. Lamongan, Kudus, Semarang. Perbatasan itu kan, perbatasan nih, perbatasan Probolinggo ke Pasuruan.
ya teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Tongas teman-teman. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk ke Pasuruan. Selamat jalan Probolinggo. Selamat datang Pasuruan. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada portal batas wilayah nih teman-teman semuanya. Selamat datang di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan teman-teman. Kota Pasuruan. Tapi nggak panjang ya. Apa tuh Argo Bromonya ya namanya ya. Saat ini kita sedang berada di Kota Pasuruan ya teman-teman semuanya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Beginilah suasana siang hari ini di jam 9.48, masih pagi teman-teman, di Kota Pasuruan. Update-nya, nah, ini becak beneran nih. Tapi nggak panjang ya. Apa tuh Argo Bromonya ya namanya ya. Kan ada nama-namanya. Ini dari toko. Itu becak yang memang benar-benar becak, bukan bentor. Kita lewat di Kecamatan Bangil nih teman-teman, tuh lewat jalur jadulnya, yaitu jalur heritage-nya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita lanjut dulu ya perjalanannya. Tadi Om Bro sempat ngeres sekitar hampir 1 jam di Indomaret. Di daerah Bangil teman-teman. Sekalian Om Bro pasang visornya, bukan pasang sih, perbaiki baut visornya si Gogo Bro. Karena bautnya tadi hilang waktu jalannya rusak di seputaran Besuki atau di daerah Probolinggo tadi itu, lepas bautnya teman-teman. Oke. Di jam 11:09 kita akan lanjutkan perjalanannya menuju ke Mojokerto. Oke. Jadi beginilah situasi jalur lintas dari Bangil menuju ke Gempol nih teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini ada panorama persawahan. Tuh ada rel kereta api juga. Dan kita sedang berada di daerah Kecamatan Beji namanya, jalan apa itu, tadi ada Polres Beji Pasuruan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ntar dapat momen kereta api lagi, biar si Turah bisa melihat kereta api secara langsung pas bersebelahan dengan jalur yang sedang kita lewati. Oke teman-teman, kita akan menuju ke arah Gempol. Dia jalan tol Pasuruan Sidoarjo Surabaya Ngalam. Ada tulisannya menuju ke Ngalam. Malang. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Gempol ya. Jadi ini merupakan kecamatan terakhir mungkin di Pasuruan sebelum nanti kita sudah masuk Sidoarjo. Nanti Om Bro tulis di video. Nah sekarang kita mau lanjut dulu, nanti menuju ke Ranu Manduro ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan mumpung kita lewat, biar nggak penasaran, kita langsung saja ke sana dulu. Walaupun mungkin kita tidak dapat golden view-nya, tapi nggak masalah. Kita lanjut saja dulu perjalanannya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa lihat ya, kalau di depan tuh kalau cuacanya cerah atau pagi kita lewat sini tuh kita bisa melihat Gunung Arjuno teman-teman. Arjuno, sorry. Tuh. Nanti Om Bro coba screenshot videonya, terus Om Bro grading, semoga bisa terlihat. Nah ini ada Pusdik Brimob Lemdiklat Polri teman-teman di Gempol. Dan selamat datang, selamat jalan Pasuruan ya, apa selamat jalan Sidoarjo, selamat jalan Pasuruan. Nah kita sudah memasuki Kabupaten Mojokerto. Di sini ya.
Mana? Nih. Oke teman-teman, kita sudah mulai memasuki seperti ini akses jalannya. Kita sedikit motoran di habitatnya Gogobro nih teman-teman. Sudah lama deh Gogobro mengaspal aja dia. Jadi sekarang kita bukan mengaspal, berarti meroda di habitatnya Gogobro di jalur berpasir dan berkerikil, asik. Kalau cerah nih estetik asik teman-teman. Sayangnya berawan loh, tapi kalau cerah nih, wih mantep nih estetik asik nih Turah ya. Wih, sayangnya berawan nih. Oke teman-teman, jadi kita kena 2 kali retribusi tadi. Masuk itu kena uang lingkungan 5.000 per motor. Habis itu kita kena lagi uang masyarakat. Itu kenanya 10.000 per motor. Jadi totalnya per motor 15.000 untuk masuk ke Ranu Manduro yang estetik asik. Wah mantap teman-teman. Sayangnya kalau pagi ke sini lebih estetik asik sepertinya. Tuh, widih, mantap jos pokoknya ini luar biasa. Om Bro mau ambil footage dulu ya sebentar nih di sini. Ajong foto Gogobro dulu di sini ya. Di Batu Gede ini ya. Nggak, Ajong pakai kamera aja di sini. Suruh teman-teman dah ke sana dulu. Oke teman-teman, jadi kita lanjut dulu. Itu update-nya tadi ya untuk tiket masuknya itu 15.000 per motor. Sini ada warung-warung juga kalau teman-teman mau ngopi. Kita akan ambil full dulu sampai ke dalam, ada apa saja di dalam sana. Sekarang kita ambil beberapa foto. Mudah-mudahan dapat tempat yang adem ya. Wah habitatnya Gogobro nih teman-teman. Dan seperti ini bekas tambang dulu nih nak, kayak nak. Ya tuh, ini estetik asik dong. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah sempat untuk menuju ke spot yang paling atas. Dan kita mau menuju ke spot yang ada air-airnya. Katanya tadi temannya Om Bro lihat ada yang air-airnya tuh, kita ke sana. Oke, kita ke sana dulu. Ini untuk off-road tuh jalur. Dan kita nanti mungkin akan coba bersama Superman pas musim hujan ke sini. Untuk suhu udaranya sendiri tadi di sini ini di 39 derajat Celcius teman-teman. Om Bro sudah sempat cek tadi di speedometernya Gogobro. Pak Mekal kok kesini dia tadi ya? Pasti dia mengecek sesuatu mungkin. Coba kita susul yuk. Tuh teman-teman, batu-batunya tuh yang bikin estetik asik itu sebenarnya batu-batu besar nih teman-teman, yang ada di Ranu Manduro ini. Cuman sayangnya karena ini udah siang, panas banget teman-teman. 39 derajat, gila. Batunya, ih mantap. Kayak dulu nih fix ini bekas tambang kayak ini. Fix bekas tambang kayak ya. Selamat datang di kota Mojosari, Kecamatan Mojosari teman-teman. Ini nanti kita ke sini nanti. Nah ini ada tugu candi teman-teman di Simpang Krian Mojokerto. Tuh, Sesanti. Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto teman-teman semuanya. Polres Mojokerto. Ada patung Gajah Mada ya, mantap. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di Candi Gapura Lawang Waringin Lawang. Candi Gapura Waringin Lawang.
Nah, ini dia candinya, kita mau fotoan dulu di sini teman-teman semuanya. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah tiba di Candi Gapura Beringin Lawang. Nih, teman-teman, kita mau ngadem dulu ya sebelum lanjut untuk fotoan sebentar dan lanjut lagi ke candi-candi berikutnya. Ini juga ada teman-teman dari HMT Bali, plat DK nih yang fotoan di sini. Itu dia candinya teman-teman semuanya. Semoga bisa terlihat ya. Dan itu teman-teman dari HMT yang fotoan. Oke teman-teman, dari Candi Lawang Beringin Raya, Gapura Lawang Beringin, kita akan lanjut ke Pendopo Agung Trowulan. Let's go. Oke teman-teman, dari jalan utama Ring Road Mojokerto, kita masuk ke Jalan Brawijaya ini teman-teman, untuk menuju ke Pendopo Agung. Jadi seperti inilah kualitas jalannya untuk menuju ke Pendopo Agung. Nah, nanti dari Pendopo Agung kita akan makan dulu di sana. Dan kita akan lanjut menuju ke Pacet untuk bermalam di Pacet. Oke teman-teman, kita sedang berada di Pendopo Agung Trowulan. Ada yang keluar usahanya. Kita lihat usaha dulu yuk. Ayo, nak bisa masuk, ayo. Ayo, nak bisa masuk. Ayo. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tiba di Pendopo Agung, tadi setelah melihat rusa, bayar tiket masuk 4.000, bayar parkir motor 2.000, kita lanjut makan siang. Kita makan rawon siang ini, sebelum nanti kita explore apa yang ada di dalam Pendopo Agung Trowulan. Oke, terus makan sebat, sebentar kita lanjut lagi teman-teman. Betul itu ada. Oke teman-teman, setelah makan kita explore sedikit ya Pendopo Agung Trowulan. Ini dia teman-teman. Sip, ini peta lokasinya nih. Dan ini dia ada gapura, pintu masuk menuju ke pendopo. Bobby nih kok, Meng nih kok, Kartanegara, Meng nih kok, Bobby Kartanegara. Nih. Nah ini dia patung Raden Wijaya di depan Pendopo Agung Trowulan teman-teman. Nah, di sebelah sana itu Pendopo Agungnya. Ini ada turah di sini, ikut belajar touring ya tur ya, touring motoran. Nah, ini dia ya area Pendopo Agung. Di sini ada toilet juga teman-teman. Oke teman-teman semuanya, dari Pendopo Agung. Setelah tadi kita makan siang di sana, melihat-lihat update-nya di Pendopo Agung dan review-review singkat ada apa saja di Pendopo Agung, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Udah jam 2.41 waktu Indonesia bagian Mojokerto, WIB. Kita lanjut perjalanannya menuju ke Pacet. Jadi di sini banyak sekali ada situs-situs sejarah dari Kerajaan Majapahit ya di daerah Trowulan ini, yang mana Trowulan ini sendiri merupakan desa atau mungkin kawasan yang dulunya berdiri Kerajaan Majapahit itu tersendiri. Jadi di sini juga rumah-rumahnya ini tuh, rumah-rumahnya itu ada rumah-rumah model-model zaman Kerajaan Majapahit yang dibiayai, yang seragam, yang dibiayai atau dibangun oleh pemerintah seperti itu. Sehingga mencirikan bahwa desa Trowulan ini adalah desa yang dulunya atau mungkin dikenal dengan situs Kerajaan Majapahitnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, nanti ada hal-hal menarik atau update lainnya di depan. Om Bro akan lanjut lagi untuk teman-teman semuanya. Oke, kita let's go dulu teman-teman. Nah, ini rumah-rumahnya teman-teman, seragam semua nih kan. Tuh di sebelah sini juga tuh. Jadi seperti itu, pemerintah membiayai dengan biaya yang cukup besar membuat
situs nih biar tetap terjaga kelestariannya. Mohon juga nanti warga masyarakat juga menjaga biar bisa lebih dirawat lagi, sehingga tingkat kunjungan wisatawan yang ingin mengetahui tentang situs sejarah Kerajaan Majapahit bisa lebih diketahui. Nah, ini dia Candi Tikus. Candi Tikus. Tuh dia candinya di bawah sana. Semoga bisa terlihat teman-teman. Tapi sudah tutup. Jadi ada dua candi tadi, Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus. Kita nggak akan mampir lagi teman-teman karena kondisi sudah cukup capek. Jadi kita mau langsung lanjut ke Pacet. Dari Pendopo Agung kita langsung lanjut menuju ke jalur Pacet, jalur yang estetik asik di perbatasan Desa Trowulan ini. Persawahan, perkebunan tebu, jalannya sudah cor-coran. Mungkin Mas Topik Supra Celeng Mas Topik 2,5 juta kemarin juga sempat lewat jalur ini untuk menuju ke Pacet di video terakhir dia yang baru tayang beberapa minggu yang lalu teman-teman. Tuh jalurnya estetik asik. Om Bro lanjut dulu ya, menikmati suasana pedesaan di Trowulan. Saat ini kita sedang melintasi jalur pedesaan di Noyo, Kecamatan Jatirejo kalau nggak salah ya Om Bro ya. Tadi sempat lihat. Dan beginilah update-nya, jalannya masih cor-coran beton. Jadi jalan cor-coran beton ini sangat nyaman ya untuk dilalui karena dia tidak bergelombang seperti jalan aspal seperti itu teman-teman. Kalaupun bergelombang itu tidak terlalu bergelombang sekali. Itu suasana pedesaan yang masih dapat. Sayangnya di sebelah selatan sana tuh sudah berawan, jadi pegunungan yang ada di depan sana tuh nggak kelihatan teman-teman semuanya. Estetik asik jalurnya, suasana pedesaan Desa Dinoyo, Jatirejo. Oke ya, dari Desa Dinoyo untuk menuju ke Pacet atau ke mana namanya daerah Trawas ya, itu kendaraan roda 4 dilarang masuk. Om Bro nggak tahu di depan mungkin sedang ada pengerjaan proyek jalan atau ada perbaikan jalan sehingga kendaraan roda 4 tidak boleh melewati jalur pintas dari Desa Dinoyo ini menuju ke Pacet teman-teman. Oke, nanti kita update lagi di depan, tapi yang pasti jalur ini estetik asik teman-teman semuanya. Sekarang lagi mau nanam jagung nih kalau nggak salah nih, depan tuh ada sawah, persawahan yang padinya mungkin sudah menguning. Ntar Om Bro akan shoot teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman, kita dapat view persawahan, sawah. Ini sawah padinya sudah nguning ya turah ya. Tuh udah ada yang panen juga. Tuh wih segar dah. Udah dapat panorama sawah-sawah gini, sekalian kita manesin GoGo yang pastinya menyegarkan. GoGo dapat jalan, wah pokoknya estetik asik teman-teman. Oke teman-teman, jadi bener ya, kendaraan roda 4 nggak boleh lewat jalur ini karena ada pengerjaan jalan. Jadi harus melewati jalur perkampungan seperti ini di Desa Sumberagung teman-teman. Wih rumahnya no, lawas, mantap. Jadi nggak boleh kita lewat untuk kendaraan roda 4. Nah ini dia, di stop jalannya di sini teman-teman. Ya, kita sudah berada di jalan utama kembali teman-teman semuanya. Pacet Trawas lurus. Oke, lurus berarti ya Turaya. Pacet Trawas lurus. Oke. Sepertinya kita akan mulai menanjak nih sebentar lagi teman-teman. Desa Gondang. Oke Cik, boleh picture nih Cik di Pendopo Agung Trowulan nih Cik, Dewa Gama. Oh nih Cik keris nancap di bannya Cik Laksmana. Oh nih kari metembel nih oh. Oke teman-teman, jadi kita ada trouble sedikit ya. Ini motornya Cik Lala nih, bannya kena ini tadi, kena apa namanya, kayak lempengan besi kayak keris gitu teman-teman. Tapi sudah diambil tadi. Mungkin tadi pas kita ke Ranu Manduro mungkin atau di perjalanan kita nggak tahu, tapi sekarang sudah dapat diatasi syukurnya. Oke, kita akan tambal tublas dulu sebelum kita lanjut perjalanan.
Saat ini Om Bro sedang berada di Desa Padi. Kecamatannya apa ya Desa Padi ini ya, di Mojokerto. Nanti Om Bro tulis ya di deskripsi deskripsi video teman-teman. Jadi kita sudah kembali melewati suasana persawahan perkampungan di kesempatan jam 3.47 sore waktu Indonesia bagian Mojokerto masih. Desa Wiyu. Desa Wiyu. Sebentar lagi kita mungkin akan menikmati jalur-jalur tanjakan untuk menuju ke Pacet. Semoga si GoGo tak tembus ya powernya dan bisa menanjak. Oke, kita let's go dulu teman-teman semuanya. Widih, panoramanya teman-teman tuh. Widih, mantap. Kita coba fotoan di sini deh. Panoramanya teman-teman. Ini ada namanya Cipta Ningati. Ya. Tuh. Ada panorama jalan estetik asik. Tapi Om Bro nggak kesini dulu ya. Kita lanjut saja dulu. Betul. Oh ya, sip. Mantap tuh. Kasih tahu ibu nanti tuh, ajak sini tuh. Oke teman-teman semuanya. Jadi kita tadi habis fotoan di sini. Cipta Ningati, GoPro sama Turah, viewnya estetik asik tuh. Nah saya HP-nya lagi dicas, ntar coba kita ambil mode sinematiknya dulu ya. Wih mantap teman-teman. Tuh ada jalan persawahan estetik asik di bawah juga. Wih mantap dah pokoknya. Oke ya, setelah kita fotoan tadi kita lanjut dulu. Nanti mungkin sama Superman kita akan niati untuk datang ke sini. Mantap teman-teman. Nanti lagi Turah ya, sawahnya sih batu-batu, mantap banget. Misi keram benar. Oke ya, kita lanjut dulu ya tuh. Kita lanjut dulu ya perjalanannya. Let's go. Dan kita lanjut lagi ya perjalanannya teman-teman. Tadi setelah fotoan di jalur estetik asik, mungkin nanti next kita akan karena karena keterbatasan waktu. Nah, kita nanti akan jadwalkan kembali teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Makan ngopi di sini, tapi tutup ya Mauludan soalnya. Angkringan, jalan tanjakan, panorama tuh, widih, estetik asik teman-teman semuanya. Wih mantap jos. Kalau Om Bro emang senangan yang gini-gini, yang natural gitu. Kalau ke taman-taman tematik tuh emang agak kurang sih ya. Mendingan kalau ada yang nanya Om Bro main dong ke mana gitu taman-taman tematik gitu, misalnya kayak ke Bloom Garden misalnya, atau ke mana gitu, Bali Farm gitu misalnya. Enggak, bukannya nggak mau. Kalau sama anak-anak sih untuk konten family trip oke lah. Tapi kalau untuk berdua gitu sama Supermam, karena kita sefrekuensi itu, jadi ya senangan menikmati panorama alam yang memang seperti ini teman-teman gitu. Mudah-mudahan nanti si Turah ya Tur ya bisa senang juga ya menikmati panorama alam. Kita buat konten-konten motocam mungkin kan, motocam, buat konten camper vanan tipis-tipis gitu teman-teman semuanya. Oke. Dari jalur lintas yang sangat estetik asik Mojokerto menuju ke Pacet. Oke teman-teman, jadi dari Desa Kemiri di Kecamatan Pacet kita sudah masuk ke Kecamatan Pacet ya. Di Mojokerto kita akan mencari homestay. HP ya Turah hidup kan nak? HP ya Turah hidup kan? Coba cari daerah Padusan gitu Turah di Pacet. Padusan ya, PADUSAN. Nah itu nanti kita akan cari homestay ya. Kita akan cari homestay di sekitar sana. Mungkin malam nih kita mau rendeman di daerah panas Pacet. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Udah mulai sejuk nih. Tinggal menunggu berapa temperatur di speedometernya GoGo Bro. Nanti Om Bro akan info lagi ya. Oke, let's go dulu. Ih, suasana sorenya estetik asik di sini teman-teman kemarin. Kalau di Bali asumsinya ini kayak di Batu Riti menuju ke Bedugul lah, seperti itu teman-teman semuanya. Kalau di Bali ya di rumahnya Om Bro. Tapi di sini PADUSAN Padusan. Villa Padusan gitu, coba cari. Menanjak, kuatin pegang HP ya nak. Wih itu airnya bagus lagi, rumahnya no, aduh keleh.
Saya ngajak teman-teman nih kalau nak gitu bro, fotoan tuh dari rumah keluarga. Aduh powernya nih. Biasa ngemos-ngemos gini kalau nanya ke bro nih, kemarin belum dapat nih penyakitnya teman-teman. PSMP, darah nafasku. Apa nih PSMP? Persatuan Sepak Bola Mojokerto Putra. Tuh view-nya sebelah kiri. Ini tempat angkringan-angkringan nongkrong sunsetan teman-teman. Wisata air panas, wisata air terjun, kita ke kanan. Nah, ini mulai tanjakan-tanjakan aja ini teman-teman semuanya. Iya, ada si Bulu lewat tadi ya. Nah ini dia area keramaian di Pacet teman-teman. Jadi komplit ya. Ada Alfamart, ada kulineran nih. Oh, kuliner legend nih. Oh, bundaran Pacet. Oh, ini bundaran pakai. Harusnya kan bundaran berah. Ini bundaran ya, ini desa Pacet. Oh, ini rame nih kayak di kebun raya ceritanya. Desa Pacet, Padusan di mana tuh? Kiri lurus. Sini ya. Oh, ini bundaran Pacet ya. Itu apa tuh? Giriaku, bundaran Pacet. Mantap. Ke kanan berarti ya. Ini percis kayak di Bedugul nih teman-teman. Pacet tuh jadi Bedugulnya Jawa Timur merenya. Ya, rame kulineran. Aman lah kita malam. Kanan berarti ya. Pemandian Ubalan. Jadi banyak ada pemandian air panas di sini. Nah, kita coba cari-cari dulu. Homestay syariah mungkin yang harganya terjangkau ya, budget 200 ya, turah bobok majung nanti biar bapak-bapak bertiga ya. Ini ada villa, Frizi Villa, tapi gitu mangkrak villanya. Villa Guntur. Habis tak bisa nanjak tuh, hati-hati. Habis tak bisa. Nah ini harus kita ambil ancang-ancang nih. Ganjel tok. Bukit Bunga, tapi banyak yang tutup ya villa-villanya, mungkin karena pandemi itu ya. Ini kan sebenarnya bagus loh. Ini juga nih Villa Asia Jaya Syariah. Oh, ini ada villa air panas KM2. Kalau nggak dapat sini aja tuh. Oh, lumayan. Oh, ini juga nih Villa Purnama Pacet. Oh, lurus sini nak. Oh, nanjak berarti kita ya. Sip. Aska Homestay. Oh, banyak dah dan aman. Iya, kita nanjak nih teman-teman. Yes. Lurus kanan. Oh, satu jalur ya. Teman-teman ada yang nanya enggak juga? Banyak ada homestay. Nah, ini mulai nanjak terus nih teman-teman. Dan panorama pegunungan di depan sudah mulai terlihat estetik asik. Ya, ini Red Doors. Ada karaoke-nya, anak boleh. Di sini ada Tugu Perjuangan Pacet, teman-teman. Oh, Padusan tuh desa, nak. Nih kantor desa Padusan. Berarti villanya tinggal pilih aja berarti yang di sini ya. Mantap kan nanjakannya kan. Nanjak terus. Jos. Villa Wulan. Estetik asik.
Gimana? Oh, ini dia air panas Padusan ya. Selamat datang di Mojokerto, kawasan pariwisata air panas Padusan. Berarti kita nyari villa yang dekat-dekat sini, sayang. Biar ini. Nah, kita masuk di sini, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Jadi setelah kita mendapatkan penginapan dengan harga yang cukup terjangkau, kita istirahat sejenak sebelum nanti kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pemandian air panas yang ada di Desa Padusan. Jadi di Desa Padusan ini banyak sekali ada air panas ya. Dan kita akan menuju ke sana. Nah, untuk villanya sendiri atau unit homestay-nya itu teman-teman, jadi ada 3 kamar di sini dengan harga 600.000. Ini kamar pertama, ada dapur, ada kamar kedua. Nih, jadi semua ukuran tempat tidurnya itu di queen size ya. Dan di sini ada kamar ketiga dan ada ruang tamunya tuh teman-teman semuanya. Nah, ini kamar ketiganya. Cuman sayangnya kamar mandinya 1 teman-teman. Dan kita akan menuju ke air panas Padusan dulu sebelum lanjut untuk mencari makan malam, dan Om Bro akan closing perjalanan hari pertama kita. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi kita sudah di pemandian air panas Padusan. Tuh dia pemandian air panas Padusan. Semoga bisa terlihat ya. Oke ya, kita sudah masuk nih ke area pemandian air panas Padusan. Ini teman-teman, air panas Padusan. Pintu masuk. Kolam renang besar tapi bukan air panas, ada khusus yang air panasnya. Kolam air panas. Nih, kolam air dingin. Ini kolam air panasnya teman-teman. Full. Wih, mantap ya karena long weekend ini. Tuh, mandi tuh. Nggak ya, pakai cangcut ya soalnya. Masalah kan kayak gitu. Gimana cara mandi? Iya, itu lah. Jadi karena kita datangnya di long weekend teman-teman, air panasnya itu tadi full. Jadi kita nggak jadi mandi air panas. Mungkin kalau ada waktu besok pagi lah ya, kita akan coba datang ke pemandian air panasnya. Nah ini dia di bundaran Pacet teman-teman. Kita akan makan malam dulu di warung sederhana. Dan sekarang Om Bro akan closing dulu perjalanan kita di hari pertama dari Denpasar Bali menuju ke Mojokerto. Jadi seperti itulah perjalanan dan keseruan kita bersama Turah, anaknya Om Bro yang nomor 1, dan bersama para laki di kesempatan perjalanan kita dari Denpasar menuju ke Pacet Mojokerto. Di hari kedua besok kita akan melanjutkan perjalanannya menuju kembali ke Denpasar melewati jalur Cangar, Batu, dan Bromo. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa subscribe channel YouTube DK6060 Bro, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya Om Bro @DK6060 Bro. Sebelum Om Bro closing, Om Bro modalkan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.